Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ulumul Hadis oleh dosen pengampu Bapak Miskari. Untuk sejarah hadis terbagi menjadi dua periode. Yang pertama, pra menjadi nabi dan rasul selama umur 40 tahun ke bawah. Jika hadis adalah perbuatan, perkataan, ketetapan, dan sifat-sifat khulqiyah dan khilqiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan periode yang kedua, pasca menjadi nabi dan rasul selama 23 tahun. Periode yang pertama, perkembangan hadis pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Periode ini disebut Asyar al-Wahyi wa at-Taqwin, masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Nah, pada periode inilah hadis lahir berupa sabda, aqwal, af'al, dan takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Hadis pada periode pertama adalah pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber hadis, karena hadis itu pada hakikatnya adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang datang pada diri Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan wahyu. Pada periode pertama ada larangan secara khusus dari Nabi. Penulisan hadis pada masa Nabi tidak mendapat persetujuan resmi dari Nabi. Nah, hadis larangan penulisan hadis. Jangan kamu sekalian menulis dariku, dan barang siapa telah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Hadis anjuran menulis hadis. Tulislah dariku demi zat Tuhan yang jiwaku di dalam kekuasaannya, tidak keluar dari mulutku kecuali benar atau hak. Penulisan hadis pada masa Nabi tidak mendapat persetujuan karena yang pertama, khawatir akan bercampur antara Al-Quran dengan hadis, karena Al-Quran masih dalam proses penulisan. Dan yang kedua, para sahabat diminta untuk fokus pada Al-Quran agar Al-Quran terpelihara. Yang ketiga, ada larangan khusus dari Nabi. Periode kedua atau masa sahabat, pada masa ini dikenal dengan istilah Asyar at-Tasabut wa al-Iqlal min ar-riwayah, masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Alasannya agar sahabat tidak asal meriwayatkan, agar berhati-hati dalam riwayat. Abu Bakar dan Umar bin Khattab mensyaratkan adanya saksi dalam periwayatan hadis. Periode ketiga, perkembangan pada masa junior sahabat dan senior tabi'in. Periode ini disebut Asyar intisar al-riwayah ila al-amsar, masa perkembangan dan meluasnya periwayatan hadis. Periode keempat, tadwin al-hadis, kodifikasi atau pembukuan hadis. Khalifah yang terlibat adalah Umar bin Abdul Aziz. Sejak itulah hadis ditulis dan dibukukan secara serius dan intensif oleh para ulama yang ahli di bidangnya. Periode kelima, pasca kodifikasi sampai sekarang, masa penyelisihan hadis, abad ketiga Hijriyah. Pada masa inilah hadis baru diseleksi secara ketat untuk membedakan hadis. Materi yang pertama, al-hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat.
Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara' ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Hadis takaririyah yaitu perbuatan sebagaimana para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan, sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu, bila seseorang melakukan suatu perbuatan atau mengemukakan suatu ucapan di hadapan Nabi atau pada masa Nabi, Nabi mengetahui apa yang dilakukan orang itu dan mampu menyanggahnya. Namun Nabi diam dan tidak menyanggahnya, maka hal itu merupakan pengakuan dari Nabi. Dalam bentuk lain, Nabi tidak mengetahui berketerusannya si pelaku itu melakukan perbuatan yang dibenci dan dilarang itu. Diamnya Nabi dalam bentuk ini menunjukkan pencabutan larangan sebelumnya. Yang kedua, Nabi belum pernah melarang perbuatan itu sebelumnya dan tidak diketahui pula haramnya. Kegunaan hadis dalam studi Islam. Kegunaan hadis ialah sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran. Tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang terdiri, namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat mentaati Rasul. Dan barang siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Yang dimaksud dengan mentaati Rasul dalam ayat-ayat tersebut adalah mengikuti apa-apa yang dilakukan atau dilakukan oleh Rasul sebagaimana tercakup dalam sunnahnya. Khabar mutawatir ditinjau dari segi kuantitas sahabat yang meriwayatkannya dari Nabi dan juga kuantitas yang meriwayatkannya dari sahabat dan seterusnya adalah qad'i, dalam arti diyakini kebenarannya bahwa hadis itu benar dari Nabi. Khabar mutawatir mempunyai kekuatan tertinggi di dalam periwayatan dan menghasilkan kebenaran tentang apa yang diberitakan secara mutawatir sebagaimana kebenaran yang muncul dari hasil pengamatan. Para ulama sepakat mengatakan bahwa khabar mutawatir menghasilkan ilmu yakin, meskipun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan cara sampai kepada ilmu yakin itu secara tanpa memerlukan pembuktian atau memerlukan pembuktian kebenarannya. Syarat-syarat yang disepakati ada yang menyangkut pembawa berita. Kedua, pengertian ilmu diroyah. Dapat dijelaskan bahwa ilmu hadis diroyah adalah kumpulan kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan dari sisi diterima dan tidak keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkannya. Pengertian ilmu diroyah. Menurut bahasa, riwayah berarti kata riwayah, artinya periwayatan atau cerita. Ilmu hadis riwayah secara bahasa berarti ilmu hadis yang berupa periwayatan. Cara periwayatan, yakni cara penerimaan dan penyampaian hadis seorang periwayat. Dengan demikian, hadis hanya tersimpan dalam hafalan para sahabat. Periwayatan dengan lafal adalah periwayatan yang disampaikan sesuai dengan lafal yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Periwayatan dengan makna adalah hadis yang diriwayatkan sesuai dengan makna yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan dan urgensi ilmu hadis riwayah ini adalah agar tidak lenyap dan sia-sia serta terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam proses periwayatannya atau dalam penulisan dan pembukuannya. Dengan demikian, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat terpelihara kemurniannya dan dapat diamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Manfaat mempelajari keduanya. Sebab hukum mempelajari ilmu hadis adalah fardu kifayah, sedangkan hukum sholat sunnah dan puasa sunnah sekedar sunnah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, tanpa ilmu hadis, tentu kita tidak akan menemukan penjelasan bagi Al-Quran dan pastinya Islam akan hancur. Karena itu, mempelajari ilmu hadis adalah sangat penting, bahkan hukumnya wajib. Materi ketiga, dalil kehujahan hadis. Pengertian hujah. Hujah yaitu gelar keahlian bagi para imam yang sanggup menghafal 3000 hadis, baik matan, sanad maupun perihal perawi seperti keadilan, catatan, dan biografinya, riwayat hidupnya. Muhadisin yang mendapat gelar ini antara lain Hisham ibnu Urwah dan Abu Huzail Muhammad ibnu Walid dan Muhammad Abdul ibnu Amr. Dalil-dalil kehujahan hadis. Dalam Al-Quran, banyak terdapat ayat yang menegaskan tentang kewajiban mengikuti Allah digandengkan dengan ketaatan mengikuti Rasul-Nya. Terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 32. Taati Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Lalu pada Quran Surah An-Nisa ayat 59, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan pada Quran Surah Al-Hasyr ayat 7, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Lalu yang kedua hadis. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat untuk selamanya, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahnya. Hadis riwayat Malik ibnu Anas. Yang ketiga, ijma. Umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kesepakatan umat muslimin dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW sepeninggalan beliau, masa Khalifah Rasyidin hingga masa-masa selanjutnya, dan tidak ada yang mengingkarinya. Banyak peristiwa menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam. Antara lain adalah peristiwa pertama, ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, ia pernah berkata, saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah. Sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya. Dan kedua, saat Umar berada di depan Hajar Aswad, ia berkata, saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu. Yang ketiga, pernah ditanyakan kepada Abdullah bin Umar tentang ketentuan sholat safar dalam Al-Quran. Ibnu Umar menjawab, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kita, dan kita tidak mengetahui sesuatu, maka sesungguhnya kami berbuat sebagaimana kami melihat Rasulullah berbuat. Fungsi tafsir hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan at-takrir.
Fungsi hadis dalam hal ini yaitu sebagai penguat hukum atau penegasan kembali hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis datang dengan keterangan yang sejalan dengan kandungan Al-Quran. Dengan demikian, hukum tersebut mempunyai dua sumber dan terdapat dua dalil. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kedua, bayan at-taqyid. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu ayat-ayat yang mutlak dengan sifat, keadaan, atau syarat-syarat tertentu. Dari Aisyah, dari Nabi SAW bersabda, jangan pencuri dipotong jika curian senilai 1/4 dinar. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, bayan at-tafsil. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang mujmal seperti tentang cara jual beli, cara dan ketentuan zakat, ibadah haji, dan lain-lain. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, bayan at-takhsis. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu kekhususan terhadap ayat-ayat yang berfungsi umum. Rasulullah SAW pernah bersabda, kami para nabi tidak mewarisi sesuatu pun, dan kami tinggalkan hanya berupa sedekah. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, bayan at-tasyri'. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu menetapkan hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bagi manusia berupa 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum atas setiap orang yang merdeka ataupun budak, laki-laki atau perempuan dari golongan umat muslim. Hadis riwayat Muslim. Materi keempat, pengertian rawi. Kata rawi atau ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis, sedangkan menurut istilah yaitu orang yang menukil, memindahkan atau menuliskan hadis dengan sanadnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Syarat-syarat seorang perawi. Rawi berasal dari bahasa Arab, riwayah yang berarti memindahkan atau meriwayatkan. Secara istilah, rawi adalah orang yang menerima hadis, meriwayatkan hadis, menyampaikan dan menyebutkan rangkaian perawinya kepada orang lain. Salah satu cabang dari penelitian hadis adalah penelitian terhadap rawi hadis. Proses transmisi hadis. Metode transmisi hadis atau dikenal dengan istilah jalan menerima hadis, turuq at-tahammul, dan menyampaikannya, yaitu cara-cara menerima hadis, mengambilnya dari syekh atau guru. Kata transmisi berasal atau berarti penyampaian atau peralihan atau penyebaran. Jadi transmisi hadis bisa diartikan dengan proses peralihan atau pemindahan suatu hadis dari sanad ke sanad sampai ke perawi. Syarat dalam penerimaan hadis. Tahammul wal'ad adalah mengambil atau menerima hadis dari salah seorang guru dengan salah satu cara tertentu dan proses mengajarkannya, meriwayatkan dari hadis dari seorang guru kepada muridnya. Ulama mengklasifikasikan cara-cara menerima riwayat ke dalam 8 cara, yaitu 1. Sama, yakni periwayat mendengar langsung dari perkataan gurunya dengan cara didiktekan atau lainnya, baik dari hafalannya maupun dari tulisannya. Menurut jumhur ini merupakan cara yang paling tinggi nilainya, sebab di masa Rasul cara inilah yang dilakukan para sahabat Nabi SAW. Dengan cara ini terpeliharalah kekeliruan dan kelupaan. Perlu ditambahkan, mendengar perkataan guru dari belakang hijab tentang dianggap sah menurut jumhur selagi berkeyakinan bahwa suara yang didengar itu benar-benar suara gurunya
yang dimaksud. Sebab para sahabat mendengarkan hadis-hadis dari Aisyah dan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari belakang tabir. Lafal-lafal yang dipergunakan oleh periwayat atas dasar sama ialah a. Akhbaroni, akhbaronu. Yang kedua, haddatsani, haddatsana. Ketiga, sami'tu, sami'na. Yang kedua, al-qiraah ala asyikh, yakni si pembaca menyuguhkan suatu hadis ke hadapan gurunya, baik ia sendiri yang membaca hadis tersebut maupun orang lain, dan dia mendengarkannya. Cara ini menurut ulama adalah sah dan periwayatan qiraah tersebut dapat diamalkan. Lafal-lafal yang digunakan untuk menyampaikan hadis-hadis qiraah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, qara'tu alaih. Yang kedua, quri'a ala fulan wa ana asma'. Yang ketiga, haddatsana au akhbarana, qira'ah alaih. Yang ketiga, ijazah, yaitu pemberian izin dari seorang kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis darinya atau kitab-kitabnya. Kedudukan periwayatan dengan ijazah tersebut diperselisihkan ulama. Ada yang tidak memperbolehkannya, sebab jika diizinkan periwayatan dengan ijazah, tentu tuntutan untuk pergi mencari hadis gugur dengan sendirinya. Namun, menurut jumhur, periwayatan dengan ijazah tersebut diperkenankan dan dapat diamalkan. Bahkan, hal ini diduga telah mendapat persepakatan umat. Ijazah mempunyai 3 bentuk. Yang pertama, ijazah fi mu'ayyinin li mu'ayyanin, izin untuk meriwayatkan sesuatu yang tertentu kepada orang yang tertentu. Yang kedua, ijazah fi ghair ma'ayyinin li mu'ayyanin, izin untuk meriwayatkan sesuatu yang tidak tertentu kepada orang yang tidak tertentu. Keempat, munawalah, yaitu seorang guru memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang sudah dikoreksinya untuk diriwayatkan. Yang kelima, mukatabah, yaitu seorang guru menulis sendiri atau menyuruh orang lain menulis beberapa hadis untuk seseorang, baik yang berada di tempat lain ataupun yang berada di hadapannya. Mukatabah terbagi ke dalam 2 bentuk, diiringi dengan ijazah dan tidak diiringi dengan ijazah. Hukum mukatabah dengan ijazah adalah sah dan mempunyai martabat yang kuat. Demikian juga dengan mukatabah yang tidak diiringi dengan ijazah, dapat diamalkan menurut sebagian ulama ke belakang. Keenam, wijadah, yaitu seseorang memperoleh tulisan hadis orang lain yang tidak diriwayatkannya, baik dengan lafal sama, qiraah, atau lainnya dari pemilik hadis atau pemilik tulisan tersebut. Yang ketujuh, wasiyah, yaitu pesan seseorang ketika akan menemui ajalnya atau akan melakukan perjalanan terhadap sebuah kitab supaya diriwayatkan. Yang kedelapan, ham, yaitu pemberitahuan guru kepada muridnya bahwa hadis yang diriwayatkan merupakan riwayatnya sendiri yang diterima dari guru seseorang dengan tidak mengatakan atau menyuruh agar murid tersebut meriwayatkannya. Syarat dalam menyampaikan hadis ada yang pertama, lafal-lafal untuk meriwayatkan hadis. Karena adanya perbedaan cara-cara perawi menerima hadis dari gurunya mengakibatkan terjadinya perbedaan lafal dalam menyampaikannya kembali. Perbedaan itu juga memiliki implikasi terhadap nilai suatu hadis. Hadis yang diriwayatkan dengan lafal sama, sami'tu, akhbaranu, tahdits, haddatsani, haddatsana, dan ikhbar, akhbaroni, akhbarona lebih kuat ketimbang lafal an, ana, anna. Oleh sebab itu, mengetahui lafal-lafal penerimaan
dan periwayatan penting diketahui dalam kaitannya dengan kekuatan suatu hadis. B. Sigot dalam proses tahammul wal ada. Tahammul wal ada al-hadis adalah suatu kegiatan menerima dan menyampaikan riwayat hadis secara lengkap, baik berkenaan dengan matan rantai sanad maupun matan. Sebab mata rantai sanad selain memuat nama-nama para perawi, memuat juga kode-kode atau lafal-lafal yang memberikan petunjuk tentang metode periwayatan hadis yang digunakan oleh masing-masing perawi yang bersangkutan. Sehingga dari kode-kode atau lafal-lafal tersebut dapat diteliti sejauh mana tingkat akurasi metode periwayatan hadis yang digunakan oleh para perawi yang nama-namanya termuat di dalam mata rantai sanad. Sekian, saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan di dalam video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.